kelompok A. Perkenalkan, nama saya Mahrian dari SMK Darul Istiqomah sebagai supervisor. Saya Ahmad Ramdhani dari SD Nurul Rasal sebagai coach. Saya Muhammad Syahid Fadilah dari SDN 1 Brebes Timur sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ramdhani hari ini? Alhamdulillah baik Pak Marian. Bapak sendiri bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kalau kabar saya baik juga Pak. Pada kesempatan nanti Bapak akan menjadi coach pada praktek coaching hari ini. Sebelumnya ada sedikit yang saya sampaikan, boleh Pak? Boleh Pak, silakan apa yang disampaikan. Nah, saya nih sebagai supervisor atau pengamat yang akan melakukan pengamatan kepada Bapak. Nah, di mana di dalam proses coaching yaitu antara coach dan coacher. Di mana praktek coaching ini kan memiliki 3 prinsip, yaitu ada kemitraan, ada kreatif dan memaksimalkan potensi serta menggunakan alur tirta. Nah, yang mana alur tirta tersebut ada menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian kompetensi sebagai coach yaitu melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Iya Pak, gini. Coaching ini kan ada beberapa kompetensi, yaitu pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coaching itu sendiri. Jadi itu kompetensi yang akan saya tambahkan nanti Pak. Oh iya. Nah, kalau untuk lebih detailnya kompetensi mana yang akan Bapak observasi atau supervisi? Ya, untuk melakukan supervisi kali ini saya akan lebih mengarah ke pertanyaan berbobot Pak. Itu yang lebih baik ditekankan. Iya. Terus kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa ya Pak? Nah, jadi untuk pertanyaan berbobot tadi, indikator yang diinginkan adalah selalu memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coach dengan cara bertanya yang berasal dari mendengarkan coach itu sendiri Pak. Oh iya, ini sangat luar biasa Pak. Selamat melakukan coaching ya. Oh, iya. Semoga apa yang direncanakan pada kegiatan coachingnya itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Silakan Pak, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadian. Iya Pak, maaf mengganggu. Apa Bapak sedang sibuk? Tidak Pak, saya tidak sibuk. Ada apa nih Pak Fadian? Iya, hari ini boleh nggak Pak? Saya berbincang-bincang dengan Bapak. Oh, boleh Pak, silahkan dengan senang hati. Terima kasih ya Pak. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh iya Pak, saya rasa permasalahan Bapak ini cukup berat. Kalau dilihat dari ekspresi Bapak, kira-kira dengan bercerita apa sih yang Bapak harapkan dari saya? Iya Pak. Yang saya harapkan dengan bercerita dengan Bapak, saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahan di dalam kelas Pak. Oh begitu ya Pak. Saya dengan senang hati mendengarkan permasalahan Bapak. Memang permasalahan apa yang terjadi dalam kelas Bapak? Iya Pak, begini Pak Doni. Saat pembelajaran matematika, saya merasa sebagian anak-anak kurang semangat. Ada juga yang kadang-kadang menempel salon pas di kepala. Nah, itu membuktikan bahwa pembelajaran tersebut tidak menyenangkan Pak. Saya berharap dengan berbincang dengan Bapak Dani, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oh begitu ya Pak. Iya Pak, semoga nanti masalah ini dapat terselesaikan ya Pak. Sebelumnya nih Pak,
Mohon maaf, saya mau bertanya pada Bapak, bagaimana sih proses pembelajaran Bapak yang dilaksanakan ketika di kelas? Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran matematikanya, Pak? Iya Pak, begini, saya kan melaksanakan pembelajaran matematika hanya mengacu kepada buku-buku yang ada, sehingga tujuan pembelajarannya belum tercapai. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi selama mengajar Bapak menggunakan buku-buku yang ada saja. Jadi Bapak merasa pembelajarannya tidak menyenangkan bagi siswa. Ngomong-ngomong, memang kenapa Bapak hanya mengaku pada buku yang ada saja, Pak? Iya Pak, karena fasilitas di sekolah saya hanya tersedia buku-buku saja Pak, sehingga buku itu saja yang menjadi bahan ajar saya Pak. Oh, begitu ya Pak. Karena di tempat Bapak fasilitas yang tersedia hanya buku-buku saja. Jadi setiap pembelajaran matematika anak-anak itu merasa kurang semangat belajarnya. Kalau begitu menurut Bapak nih, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan agar nantinya pembelajaran akan menyenangkan? Rencananya strategi saya ingin ambil dari berbagai sumber, baik dari YouTube ataupun referensi dari PMM Pak. Wah, bagus sekali strategi yang akan Bapak ambil. Itu bisa melalui YouTube dan juga dapat melakukan referensi dari PMM. Nah, sekarang tindakan pembelajaran apa sih yang nantinya akan Bapak terapkan di kelas? Iya Pak, nanti saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, misalnya dengan menggunakan alat peraga yang menarik, pembelajaran yang inovatif, dan melakukan kegiatan pembelajaran sambil bermain, begitu Pak. Wah, menarik sekali Pak Fadir. Pembelajaran yang menggunakan alat peraga, kemudian pembelajaran yang inovatif, dan juga diselingi dengan bermain. Nanti dengan begitu pengolahan kelas Pak Fadir dalam pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, kira-kira nih kapan Pak Fadil akan mulai menerapkannya? Saya akan menerapkan minggu depan Pak Tani, pada saat jam pembelajaran matematika. Oh, bagus sekali Pak Fadil. Karena pelaksanaannya bisa lebih cepat, lebih baik Pak Fadil. Nah, dari perbincangan kita ini nih, saya dapat menyimpulkan bahwa Pak Fadil akan mencari bahan ajar dari berbagai referensi dan strategi pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan murid nantinya. Sehingga anak-anak itu akan tertarik dan semangat dalam belajar mata pelajaran matematika. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bapak Fadil ingin dapatkan? Alhamdulillah, dari perbincangan kita hari ini, saya dapat menemukan solusi dari menentukan strategi dan tindakan apa yang akan saya lakukan nantinya dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga anak lebih bersemangat dalam pembelajaran matematikanya. Alhamdulillah kalau Bapak Fadil sudah dapat menemukan solusinya. Dan perbincangan ini semoga bermanfaat bagi kita ya Bapak Fadil. Nanti beritahukan kepada saya kapan perkembangannya ya Pak ya. Iya Pak, nanti akan saya beritahu perkembangannya. Baik Pak, kalau begitu apakah ada lagi yang Bapak Fadil sampaikan? Saya rasa sudah cukup untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Dani. Ya Pak Fadil, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadil? Iya Pak, maaf mengganggu. Apa Bapak sedang sibuk? Tidak Pak, saya tidak sibuk. Ada apa nih Pak Fadil? Iya, hari ini boleh nggak Pak? Saya berbincang-bincang dengan Bapak. Boleh Pak, silahkan dengan senang hati. Terima kasih ya Pak. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh iya Pak, saya rasa permasalahan Bapak ini cukup berat. Kalau dilihat dari ekspresi Bapak, kira-kira dengan bercerita apa sih yang Bapak harapkan dari saya? Iya Pak, yang saya harapkan dengan bercerita dengan Bapak, saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahan di dalam kelas Pak. Oh begitu ya Pak. Saya dengan senang hati mendengarkan permasalahan Bapak. Memang permasalahan apa yang terjadi di dalam kelas Bapak? Iya Pak, begini Pak Dani. Saat pembelajaran matematika, saya merasa sebagian anak-anak kurang semangat. Ada juga yang kadang-kadang menempel salon pas di kepala. Nah, itu membuktikan bahwa pembelajaran tersebut tidak menyenangkan Pak. Saya berharap dengan berbincang dengan Bapak Dani, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oh begitu ya Pak.
Iya Pak, semoga nanti masalah ini dapat terselesaikan ya Pak. Ana sebelumnya nih Pak, mohon maaf saya mau bertanya pada Bapak, bagaimana sih proses pembelajaran Bapak yang dilaksanakan ketika di kelas? Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran matematikanya Pak? Iya Pak, begini, saya kan melaksanakan pembelajaran matematika hanya mengacu kepada buku-buku yang ada, sehingga tujuan pembelajarannya belum tercapai. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi selama mengajar Bapak menggunakan buku-buku yang ada saja. Jadi Bapak merasa pembelajarannya tidak menyenangkan bagi siswa. Ana ngomong-ngomong, memang kenapa Bapak hanya mengaku pada buku yang ada saja Pak? Iya Pak, karena fasilitas di sekolah saya hanya tersedia buku-buku saja Pak, sehingga buku itu saja yang menjadi bahan ajar saya Pak. Oh, begitu ya Pak. Karena di tempat Bapak fasilitas yang tersedia hanya buku-buku saja. Jadi setiap pembelajaran matematika anak-anak itu merasa kurang semangat belajarnya. Kalau begitu menurut Bapak nih, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan agar nantinya pembelajaran akan menyenangkan? Rencananya strategi saya ingin ambil dari berbagai sumber, baik dari YouTube ataupun referensi dari PMM Pak. Wah, bagus sekali strategi yang akan Bapak ambil. Itu bisa melalui YouTube dan juga dapat melakukan referensi dari PMM. Nah, sekarang tindakan pembelajaran apa sih yang nantinya akan Bapak terapkan di kelas? Iya Pak, nanti saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, misalnya dengan menggunakan alat peraga yang menarik, pembelajaran yang inovatif, dan melakukan kegiatan pembelajaran sambil bermain, begitu Pak. Wah, menarik sekali Pak Fadir. Pembelajaran yang menggunakan alat peraga, kemudian pembelajaran yang inovatif, dan juga diselingi dengan bermain. Nanti dengan begitu pengolahan kelas Pak Fadil dalam pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, kira-kira nih kapan Pak Fadil akan mulai menerapkannya? Saya akan menerapkan minggu depan Pak Tani, pada saat jam pembelajaran matematika. Oh, bagus sekali Pak Fadil. Karena pelaksanaannya bisa lebih cepat, lebih baik Pak Fadil. Nah, dari perbincangan kita ini nih, saya dapat menyimpulkan bahwa Pak Fadil akan mencari bahan ajar dari berbagai referensi dan strategi pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan murid nantinya, sehingga anak-anak itu akan tertarik dan semangat dalam belajar mata pelajaran matematika. Kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bapak Fadil ingin dapatkan? Alhamdulillah, dari perbincangan kita hari ini, saya dapat menemukan solusi dari menentukan strategi dan tindakan apa yang akan saya lakukan nantinya dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga anak lebih bersemangat dalam pembelajaran matematikanya. Alhamdulillah kalau Pak Fadil sudah dapat menemukan solusinya. Dan perbincangan ini semoga bermanfaat bagi kita ya Pak Fadil. Nanti beritahukan kepada saya kapan perkembangannya ya Pak ya. Iya Pak, nanti akan saya beritahu perkembangannya. Baik Pak, kalau begitu apakah ada lagi yang Bapak Fadil sampaikan? Saya rasa sudah cukup untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Dani. Ya Pak Fadil, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.